Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Treasure Plan. Dan saat ini sangat berbahagia saya melihat begonia saya yang semakin subur. Mengapa saya mengatakan berbahagia? Karena ini begonia yang saya ambil hanya kecil, hanya sepohon, tapi saya perbanyak sendiri dengan cara stek daun. Oke, ini bermacam-macam begonia yang ada padaku dan masih banyak lagi. Ini masih agak-agak remaja karena ini hasil dari stek daun. Dan ini saya ingin berbagi pengalaman bersama teman-teman pencinta tanaman, khususnya begonia, bahwa saya mengambil kesimpulan menanam begonia ini ternyata sangat mudah, tetapi butuh keterampilan. Bagaimana media tanam, bagaimana perbanyak, bagaimana merawatnya, hingga ini semula hanya satu pohon yang kecil, tapi saya pelihara, saya belajar, dan akhirnya dia sudah menjadi banyak seperti ini. Dan saya akan memperlihatkan bagaimana contoh saya memperbanyak dan media tanam, dan di tempat yang bagaimana kita harus menempatkan begonia Merry Christmas ini. Mari kita ikuti, jangan di skip ya teman-teman, dan terima kasih yang sudah subscribe. Saya juga meminta teman-teman untuk dapat subscribe channel ini. Ini cara memperbanyak begonia Merry Christmas yang saya ambil dari pohon-pohon di pot tadi yang sudah agak tua tapi sayang untuk dibuang, tapi ini saya akan perbanyak. Mari teman-teman ikuti, dan ini cara saya bagi-bagi dia, perbanyak supaya dia lebih banyak. Nah, ini dia. Dan ini ada di daunnya dia punya apa ini ya? Mungkin tulang-tulang daun. Usahakan tulang daunnya ini yang akan kena tanah ini harus ada. Ini saya perbanyak. Jadi setelah kita perbanyak seperti tadi, nah ini hasilnya. Dan ini ada yang tinggal saya ambil hanya sedikit, menyisakan tangkai bunganya, tangkai daunnya. Dan ini setelah sudah perbanyak seperti ini, kita harus sediakan media tanam. Nah, ini media tanam, teman-teman, ini media tanam yang tanahnya tanah hitam. Kalau tanah hitam berarti dia tanah yang mengandung humus atau bekas tanah pembakaran. Ini jangan lupa kita padatkan. Dan ini teman-teman lihat, ini tidak saya beli yang baru, tapi ini sisa dari teman-teman keluarga memberikan kue, makanan, tapi saya ambil, saya cuci, dan saya pergunakan untuk memperbanyak begonia ini. Jangan lupa kita padatkan, karena kalau kita tidak padatkan, di saat kita akan menyiramnya, dia akan menyusut ke bawah. Setelah kita padatkan, ini dia, mari kita tancapkan satu persatu di tanah ini. Usahakan tulang daunnya memang merekat di media tanam. Jangan dia longgar, dia tidak bisa menghasilkan akar. Jadi kita
agak rekatkan sedikit dengan media tanam. Setelah kita menancapkan semua daun-daun yang tidak memiliki tangkai seperti ini, sekarang kita lanjutkan dengan yang memiliki tangkai. Dia sisakan sedikit jarak antara daun dengan tanah. Jadi pastikan hanya tangkai daun yang masuk di dalam media tanah. Ini teman-teman sudah selesai. Teman-teman, setelah selesai kita menancapkan di media tanam, jangan lupa ini media tanam dalam keadaan kering, tapi bukan kering yang bisa angin tiup medianya, tidak kering, tapi kita harus siram sedikit saja supaya dia bisa menyatu media tanam ini dengan daun yang kita rekatkan di dalam tanah. Oke, teman-teman, hanya begini saja. Kemudian kita tutup ini, tapi ingat teman-teman, apabila kita menggunakan wadah seperti ini, kalau dia kena di wadahnya penutup untuk daunnya yang basah, ingat teman-teman, dia akan busuk. Tapi kalau dia masih basah, kita angin-anginkan dulu, daunnya sudah kering dan wadah penutupnya kering, baru kita tutup. Dan kita tempatkan di tempat yang teduh, tidak kena matahari, tapi tidak taruh di tempat yang gelap. Dan ingat, dia sekitar 3-4 hari kita harus buka, kita harus lihat. Karena kalau ada basah di wadah penutupnya dan daunnya, kemudian dia tidak kering, dia pasti akan busuk. Oke, dan teman-teman, mudah-mudahan ini dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman. Dan saat ini saya akan memperlihatkan contoh bertepatan ada yang sudah saya buat sekitar 1,5 bulan yang lalu. Ya, ini saudara-saudara, teman-teman, sahabat pencinta bunga, ini saya akan perlihatkan. Ini dia. Ini bertepatan saya untuk menghemat wadah, saya sama-samakan dengan ini begonia yang cakar harimau itu atau apa. Nah, ini contoh yang sudah saya buat, ini sekitar 1,5 bulan yang lalu. Kalau teman-teman lihat, ini dia, daun-daunnya sudah menghasilkan tunas yang baru. Tunas yang baru ini, nah, teman-teman lihat, dia sudah menghasilkan tunas yang baru. Ini, kemudian minta maaf mungkin tidak terlalu fokus ya. Ini sudah lebih fokus. Nah, ini masih ada di dalam yang saya sudah lihat, sudah ada. Nah, ini dia yang contoh yang memiliki tangkai. Rupanya dia lebih cepat. Ini dia contoh lagi, satu ini sudah 2 daun dia. Dan ini lagi masih ada ini yang sudah sekitar 2,5 bulan. Ini dia teman-teman, ini sudah daun yang baru, ini daun yang lama yang saya tancapkan. Ini dia sudah. Ini saya sudah harus pindahkan. Kemudian ini ada lagi, ini sudah hasil dari daun yang baru. Ini dia daun yang tua, nah seperti ini. Daunnya yang pakai tangkai masih ada. Dan ini yang sudah saya pisahkan ke wadah yang tersendiri, supaya dia tidak makanannya tidak baku
ambil makanan. Nah ini orang Manado bilang nak baku rampas makanan. Nah, ini saya sudah pisahkan di wadah-wadah yang tersendiri, tapi masih agak kecil. Oke teman-teman, dan ini harus diingat untuk meletakkan begonia, semua begonia. Jangan kena matahari langsung. Dia bisa kena matahari langsung, tapi harus menggunakan paranet dan ada plastik UV atau di bawah place, karena dia tidak baik untuk kena hujan langsung. Oke, terima kasih teman-teman. Mari motivasi ini untuk perbanyak begonia kita. Makasih.